Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan kita telah terhubung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Berki Marino langsung dari Jakarta Futures Exchange. Anggita, bagaimana perkembangan perdagangan di Jakarta Futures Exchange pagi ini? Ya, Nasiti, kita melihat untuk pergerakan market di komoditas berjangka untuk perdagangan tanggal 11, maksud kami tanggal 26 kemarin, untuk komoditas yang ditransaksikan paling tinggi adalah komoditas emas yang ditransaksikan sebanyak 4.778 lot dengan harga settlement Rp665.600 per gramnya. Dan untuk membahas pergerakan harga dari sejumlah komoditas, lalu sentimen apa saja yang mempengaruhi rendah atau tingginya komoditas ditransaksikan, saat ini saya sudah bersama dengan Teuku Azhar, analis dari First State Futures. Ya Pak Teuku, kita langsung saja. Kita lihat ini meskipun harga emas itu sempat anjlok 2 minggu ke belakang, namun sudah ada sempat penguatan sedikit pada pembukaan perdagangan pagi tadi, dan ini juga masih ditransaksikan cukup tinggi volumenya. Anda melihat apa yang mendorong tingginya transaksi emas hari ini? Ya, betul, karena pergerakan pada pagi hari ini adalah sebenarnya masih ada ketidakpercayaan terhadap beberapa ekonom di dunia pada saat ini. Karena kenapa? Walaupun adanya hubungan yang mulai membaik terhadap perdagangan antara perang dagang antara Cina dengan Amerika pada saat ini, tetapi investor masih melihat ada kemungkinan untuk mendapatkan momen terbaik untuk mendapatkan rebound harga emas pada saat ini. Karena apa? Karena kita masih melihat pergerakan pertemuan ini akan mendapatkan hasil yang terbaik atau tidak, karena masih menunggu di bulan Desember nanti. Dan karena ketidakpercayaan terhadap beberapa kali ke belakang terhadap komunikasi ini, membuatlah harga emas ini masih menjadi suatu primadona walaupun adanya koreksi kemarin. Dan lagi pula kita juga melihat penutupan yang terjadi di akhir tahun nantinya, biasanya harga emas itu berbanding kebalik, yaitu pada saat pembukaannya dengan pada saat penutupan di akhir tahun. Penutupan di akhir tahun biasanya akan lebih mengatakan bisa rebound ya ke atas di level 1.500 sampai dengan ke atas. Nah, ini menjadi suatu anomali kesempatan terhadap beberapa investor untuk mengambil suatu kesempatan. Makanya kembali lagi, emas pada saat ini adalah menjadi suatu kesempatan yang terbaik untuk diambil pada saat terjadinya fundamental yang terjadi pada saat ini di dunia. Artinya masih karena di tengah ketidakpastian kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok menjadi momen yang tepat untuk menginvestasikan di komoditas berjangka emas ya Pak? Betul. Baik. Kalau misalnya kita melihat untuk pergerakan harga emas sendiri untuk jangka panjang, apakah dia masih akan berada pada posisi bullish ataukah mungkin nanti ada potensi untuk terkoreksi menjelang akhir tahun dan awal tahun depan nanti? Kalau untuk jangka panjang, emas selalu menjadi primadona, makanya disebut dengan safe haven. Jadi untuk jangka panjang tetap pergerakan emas itu pasti akan naik. Tetapi di dalam waktu-waktu jangka pendek tersebut ini yang terjadi di antara akhir tahun, memang ada sedikit perubahan di mana market masih melihat tentang ada positif tadi yang saya katakan, dengan informasi perdagangan yang terjadi di dunia pada saat ini. Tetapi kalau kita lihat dengan awal tahun yang terjadi biasanya dengan adanya terkoreksi sesaat, inilah membuat kesempatan para investor untuk membeli besar-besaran. Karena kenapa? Untuk jangka panjang itu cukup menarik, jangka pendek bisa dikatakan mengambil kesempatan atau momen untuk melindungi nilai pada saat ini. Kalau kita melihat pergerakan komoditas online sendiri Pak, melihat dari harga CPO yang terus mengalami peningkatan dan juga tingginya permintaan, ini apakah efeknya akan berbanding lurus dengan naiknya volume transaksi komoditas online dan juga harganya? CPO ini cukup menarik, memang harganya memang cukup tinggi pada saat ini. Tetap kenapa? Penyebabnya apa? Itu yang bisa kita lihat saat ini adalah begitu besarnya permintaan karena adanya terjadi perang dagang. Nah, bisa dikatakan ini mengambil keuntungan di antara perang dagang antara Cina dengan Amerika. Ini malah CPO ini mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar. Karena kenapa? Cina meminta Indonesia juga menjadi ekspor terbesar untuk Cina. Yang kedua adalah adanya sedikit mungkin yang di beberapa minggu kemarin terjadi antara Malaysia dengan India, dan menjadilah suatu ketemunya keputusan-keputusan yang baik terhadap Indonesia dengan India, dan akhirnya CPO cukup menarik. Dan yang lucunya lagi pada saat ini adalah CPO ini permintaannya cukup besar, bukan bisa dikatakan cukup besar, tetapi produksi kita memang agak bisa dikatakan
belum bisa mengikuti 100% permintaan tersebut. Nah, ini penyebabnya apa ya? Karena memang ada cuaca yang cukup kemarin ya terjadi, yaitu cuaca yang cukup ekstrim, yaitu adanya kemarau yang cukup tinggi, itu mempengaruhi produksinya juga. Yang kedua adanya kebakaran lahan yang kemarin. Nah, inilah membuat kadang-kadang produksi ini bertahan di luar daripada permintaan yang cukup besar pada saat ini. Dan untuk kedepannya saya rasa CPO ini masih bertahan untuk kenaikan harganya, seperti itu. Kalau kita lihat untuk pergerakan harga komoditas berjangka saat ini, kemudian juga adanya ketidakpastian kesepakatan dagang dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang mempengaruhi pergerakan harga, apa sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh investor saat ini? Nah, investor sekarang hanya melihat bagaimana kesempatan, karena ini momen. Investor saya rasa juga semua sudah pintar, karena kenapa? Oleh sebab itu PT First State Futures juga mengajak masyarakat untuk melihat informasi ini. Karena kenapa? Kita dengan melihat kesempatan ini adalah kesempatan untuk kita lindungi nilai, yaitu melalui perdagangan berjangka, melalui bursa. Yaitu kita hedging. Pada saat itulah makanya kesempatan dan momen-momen yang terjadi di setiap adanya berita fundamental yang menarik pada saat ini sebenarnya adalah kesempatan para investor untuk mengambil kesempatan yang mendapatkan hasil yang lebih baik. Bukan berarti hanya menjadi penonton pada saat ini, malah harusnya kita mengajak ya, khususnya beberapa kita berpikir tentang bagaimana emas, bagaimana CPO, bagaimana yang lainnya, komoditi yang lain ini cukup menarik. Kenapa kita harus jadi penonton? Makanya PT First State punya planning terhadap masyarakat untuk kita edukasi lebih baik untuk melihat bagaimana perdagangan bursa ini bisa menjadi suatu pilihan terbaik untuk mendapatkan suatu nilai investasi untuk menjadi hedging nilai yang terbaik juga, saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Teuku. Sama-sama. Ya, Nastiti, demikian wawancara kami dengan analis dari First State Futures Teuku Azhar terkait dengan pergerakan harga komoditas, diantaranya untuk komoditas berjangka emas dan juga online masih menjadi primadona dan berpeluang untuk mengalami kenaikan harga, sementara untuk emas sendiri masih berpeluang untuk kembali ke level 1.500 di akhir tahun nanti. Untuk saat ini kembali ke Anda di studio, Nastiti. Baik, terima kasih Anggita atas laporan Anda. Pemirsa, demikian tadi Anggita Wulandewi dan juru kamera Berki Marino langsung dari Jakarta Future Exchange.